Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Anfismen 2 akan melakukan percobaan dengan tujuan. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke percobaannya. Pada metode uji kehamilan, langkah pertama yang dilakukan yaitu disiapkan satu sampel urin ibu hamil dan tidak. Selanjutnya, perhatikan tanda max pada test pack. Kemudian, dicelupkan secara partikal test pack pada masing-masing sampel urin dan tunggu sampai 30 detik. Lalu kemudian, angkat test pack dan baca hasilnya setelah 1 menit pada keadaan datar dan tidak terkontaminasi. Kami telah melakukan percobaan tes kehamilan menggunakan test pack. Prinsip uji ini adalah mendeteksi ada tidaknya hormon HCG pada ibu hamil karena hormon ini berasal dari plasenta muda ibu hamil. Menurut Ratnawati, hormon ini sangat tinggi pada saat usia kehamilan trimester pertama, tepatnya pada minggu ke-8 sampai minggu ke-12 usia kehamilan. Bahkan saat usia kehamilan lebih dari 7 bulan, hormon ini sangat susah dideteksi diakibatkan sudah ada protein urea yang dapat mengganggu pendeteksian dari HCG. Seiring bertambahnya usia kehamilan, maka hormon ini akan menurun. Urin yang diambil sebagai sampel adalah urin yang diambil di pagi hari dari ibu hamil, dikarenakan pada saat pagi hari, kadar HCG ini sangatlah tinggi. Berdasarkan hasil percobaan, didapatkan hasil sebagai berikut. Ini merupakan hasil pengujian dari sampel urin ibu hamil, didapatkan bahwa hasil ini terdapat 2 garis merah, artinya positif mengandung HCG atau terdeteksi HCG. Sedangkan hasil ini merupakan hasil dari sampel urin ibu yang tidak mengalami kehamilan di mana terdapat garis 1 yang artinya negatif adanya HCG. Hal ini sesuai dengan teori dikarenakan ibu hamil memiliki hormon HCG sedangkan ibu yang tidak hamil tidak akan memiliki hormon HCG. Hasil kami sesuai dengan teori, artinya percobaan kami tidak mengalami kesalahan atau kesalahan pada percobaan kami tidak signifikan yang mempengaruhi hasil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tes HCG pada ibu hamil didapatkan hasil positif dengan adanya 2 garis merah. Sedangkan pada ibu yang tidak hamil didapatkan hasil negatif, dikarenakan hormon HCG hanya terdapat pada ibu hamil. Pada metode uji sifat fisis, langkah pertama yang dilakukan yaitu disiapkan sampel urin. Kemudian, dirasakan aroma dari sampel urin yang telah disiapkan. Selanjutnya, disiapkan kertas pH universal untuk mengecek pH dari urin. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dicelupkan kertas pH universal ke dalam urin, lalu dicocokkan kertas universal yang telah dicelupkan dengan pH standar yang ada. Berdasarkan uji sifat fisis dari warna, bau, dan volume, didapatkan warna urin kuning gelap yang jernih. Menurut Ocey, warna ini menandakan urin begitu pekat dan ibu hamil mengalami dehidrasi. Volume urin yang didapatkan kurang lebih 60 ml. Ditinjau dari bau urin, didapatkan bau yang sangat aromatik atau berbau amonia. Hal itu dikarenakan bakteri pada urin yang dibiarkan terlalu lama. Berdasarkan uji pH, didapatkan pH yang bersifat asam, yaitu 6,5. Hasil ini menunjukkan pH dalam keadaan rentang normal. Karena menurut Morey, pH normal urin sekitar 4,8 sampai 7,8. Kesimpulan pada percobaan kali ini, melalui sifat fisis dan uji kimia urin, diketahui ibu hamil hanya mengalami dehidrasi. Pada metode uji penetapan glukosa urin, langkah pertama yang dilakukan yaitu masukkan 5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, diteteskan 8 tetes sampel urin. Kemudian, dimasukkan tabung ke dalam air mendidih selama 5 menit dan dikocok isi tabung lalu didinginkan. Setelah itu, diamati warna yang terbentuk dan dikaitkan warna dengan kadar glukosa. Pada metode uji penetapan protein urin,
Langkah pertama yang dilakukan yaitu dimasukkan urin jernih ke dalam tabung reaksi hingga 2/3 penuh. Selanjutnya, dipanaskan lapisan atas urin di atas nyala api hingga mendidih selama 30 detik dengan memegang tabung reaksi pada ujung bawah. Lalu kemudian, lihat adakah kekeruhan lapisan bagian atas dengan cara membandingkan kekeruhan bagian bawah yang tidak dipanasi. Kemudian selanjutnya, diteteskan dalam urin yang masih panas 5 tetes asam asetat 6%. Lalu, lihat kekeruhan dengan dikaitkan kekeruhan dengan kadar protein. Glukosa dan protein merupakan substansi urin yang akan direabsorpsi setelah difiltrasi pada glomerulus di ginjal. Keberadaan kedua substansi ini dapat mengidentifikasi gangguan pada ginjal seseorang. Keberadaannya pada urin harus seminimal mungkin atau bahkan tidak ada. Pada pengujian protein, menurut Ocey, prinsipnya adalah protein akan terkoagulasi pada urin asam dalam suasana panas dan akan mengendap pada pemberian asam. Dari hasil percobaan didapatkan bahwa urin mengalami kekeruhan setelah dipanaskan. Hal ini menunjukkan adanya fosfat, karbonat, dan kemungkinan protein. Saat ditambahkan asam asetat, kekeruhannya mudah terlihat dan terdapat butiran-butiran halus. Butiran-butiran halus ini merupakan protein, namun dalam kadar yang sangat sedikit karena hanya berupa butiran halus. Sedangkan uji glukosa dengan Benedict, prinsipnya adalah glukosa akan mereduksi ion Cu dalam regen Benedict sehingga terjadi perubahan warna. Dari hasil percobaan didapatkan urin mengalami perubahan warna menjadi biru kehijauan. Menurut Ocey, hasil ini tidak mengandung glukosa, tetapi menurut Jahangir Puria, hasil ini mengandung glukosa tetapi dengan kadar yang sangat rendah, yaitu di bawah 0,5%. Dari hasil tersebut dikatakan bahwa urin masih dalam keadaan normal. Pada metode uji penetapan klorida, langkah pertama yang dilakukan yaitu dimasukkan sampel urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 ml. Kemudian, ditambahkan larutan perak nitrat pada tabung reaksi yang berisi urin hingga terbentuk endapan, lalu diamati. Uji klorida. Prinsip uji ini menggunakan reaksi pengendapan, di mana ion Ag+ pada AgNO3 atau perak nitrat akan berikatan dengan klorida dan menghasilkan endapan putih, yaitu perak klorida. Berdasarkan hasil percobaan, didapatkan endapan berwarna putih yang menunjukkan adanya hasil klorida pada sampel urin. Hal ini sangat wajar karena klorida sendiri merupakan hasil ekskresi pada sisa metabolisme. Peran klorida sendiri di dalam tubuh yaitu menjaga tekanan darah, menjaga cairan baik di dalam sel maupun di luar sel, dan juga menjaga pH tekanan darah. Klorida di dalam tubuh banyak terdapat pada garam makanan yang kita konsumsi, di mana klorida itu akan diabsorpsi pada saluran gastrointestinal dan kelebihannya akan dibawa melalui urin. Sekian percobaan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.